pada contoh 11.1 ini terdapat suatu dinding furnace dengan tebal total 20 cm. Dinding furnace tersebut terdiri dari 3 material, yaitu bata silika yang paling dekat dengan temperatur yang paling tinggi ya, bata silika, fiberglass, dan baja sesuai tabel di bawah ini. Untuk bata silika, dia ketebalannya 15 cm, memiliki koefisien konduksi 1,1 watt per meter Kelvin. Fiberglass memiliki ketebalan 5 cm, koefisien konduktivitas untuk fiberglass 0,035 watt per meter Kelvin. Untuk baja ketebalannya 1 cm dengan koefisien konduktivitas 41 watt per meter Kelvin. Diketahui juga bahwa temperatur pada bagian dalam furnace itu 500 derajat Celcius dengan H sama dengan 15 watt per meter kuadrat Kelvin, sedangkan temperatur bagian luar furnace ialah 20 derajat Celcius dengan H 20 watt per meter kuadrat Kelvin. Tentukanlah heat flux T1, T2, T3, T4 serta persen thermal resistance untuk masing-masing materialnya. Ya. Kemudian kita list ya, apa saja yang kita diketahui dari problem tersebut. Yang pertama, nilai TI itu 500 derajat Celcius, kita konversikan ke Kelvin jadi 773 Kelvin. T0 20 derajat Celcius, kita konversikan ke Kelvin 293 Kelvin. Delta X1 15 cm atau 0,15 meter. K1 1,1 watt per meter Kelvin, delta X2, K2, delta X3, K3 sebagai berikut ya. Yang ditanyakan itu ialah yang pertama heat flux T1, T2, T3, T4, persen TR thermal resistant untuk material 1, persen thermal resistant untuk material 2, persen thermal resistant untuk material 3 ya. Dengan kita mengabaikan thermal resistant karena di bagian luar ya, di bagian luar yaitu di TI dan juga T0. Ya. Kemudian kita gambarkan kasus composite wall-nya seperti berikut ya. TI-nya 77 Kelvin, delta X1 yang merupakan silika brick itu K1, delta X2 yang merupakan fiberglass K2, delta X3 yang merupakan steel K3. Dia temperaturnya akan bervariasi semakin turun sampai di T0-nya 293 Kelvin. Ya. Kita disuruh menghitung Q-nya berapa, T1 berapa, T2 berapa, T3 dan juga T4 dan juga thermal resistance di masing-masing lapisan material. TR1 berapa, TR2 berapa, TR3 berapa. Dari persamaan 11.7 untuk rangkaian seri ya, kita tahu bahwa TI min T0 per Q aksen X sama dengan 1 per HI plus delta X1 per K1 plus delta X2 per K2 plus delta X3 per K3 plus 1 per H0 ya. Sehingga 500 min 20 per Q aksen X sama dengan 1/15 plus 0,15 per 1,1 plus 0,05 per 0,035 plus 0,01 per 41 plus 1 per 20. Kita selesaikan persamaan ini secara matematis, kita akan dapat mendapatkan Q aksen X sebesar 285,4 watt per meter kuadrat. Jadi kita sudah tahu Qx-nya berapa. Untuk menghitung masing-masing temperatur ya, mulai dari T1, T2, T3, T4, kita tinggal mencoplok atau mengambil ya salah satu persamaan dari ini, hubungan ini ya, atau hubungan ini T yang lain dengan delta X1 K1 ya. Dengan artian, dalam artian ya, maka kita dapat mengambil kasus untuk masing-masing perbedaan temperatur pada masing-masing lapisan material. Untuk T1 kita dapat cari melalui hubungan TI min T1 per Q aksen X sama dengan 1 per HI. Kita masukkan ya, maka kita tahu, karena kita sudah tahu Qx-nya 285,4 watt per meter kuadrat, maka tinggal kita masukkan T1-nya, kita dapat tahu 754 Kelvin. Untuk T2-nya T1 min T2 per Q aksen X sama dengan delta X1 per K1 kita bisa masukkan ya. Maka kita dapatkan bahwa dia
T2-nya sebesar 715 Kelvin. Untuk T3 bisa kita peroleh melalui persamaan T2 min T3 per Q aksen X sama dengan delta X2 per K2, kita dapatkan T3-nya 307 Kelvin, dan untuk T4 kita dapatkan melalui persamaan T3 min T4 per Q aksen X sama dengan delta X3 per K3, T4-nya 306,9 Kelvin.